ya, tanda kesenangan ya. Jatuh cintanya sama lawan jenis ya Mas ya. Insya Allah ya, berarti normal loh. Jadi jangan disalahkan dulu ya kalau kita jatuh cinta sama lawan jenis itu normal ya. Ini sedikit saya akan kita melihat. Sudah ada yang pernah nonton film Cinta Subuh? Belum? Ada yang belum nonton ya? Boleh diputerin ya sebentar, sedikit saja. Nggak lama, kita sambil nonton. Nggak ada nggak ada daftarnya pak. Di bawah ya mas. Ini speaking.
Yang senyum-senyum berarti masih nyanyi yang sebelumnya ya.
Sudah. Oke, gimana tadi nonton filmnya? Banyak yang ketawa ya? Ya, banyak yang senang berarti ya dari filmnya ya. Luar biasa sekali film ini menurut saya pribadi. Karena ketika kita melihat inilah fenomena anak muda zaman sekarang, ya, ada yang sudah jadi ibu di sini ya, ibu-ibu, atau mungkin ada yang sudah jadi bapak ya Pak ya. Inilah anak muda zaman sekarang, ya. Ketika sudah jatuh cinta, ya, ketika sudah mencintai, lupa hakikatnya cinta seperti apa. Ketika dia ingin memulai suatu kebaikan, ya, dia memulai dengan cara yang terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena ingin dilihat oleh pacarnya yang pertama, ya, karena mereka statusnya dari pacarannya Angga dan Ratih nama pertamanya ya. Mereka berpacaran. Padahal ya Bu, Pak, Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk bermaksiat pada Allah. Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk berpacaran. Ya, siapapun itu, bagaimanapun itu, selagi kita makhluknya Allah, jangan pernah lakukan hal-hal yang tidak Allah sukai. Ya, mungkin ini adalah contoh dan gambaran kecil dalam realita kehidupan kita sehari-hari ya. Tapi lihat, ketika seseorang sudah mulai mau mengenal siapa sang pemberi cinta, apa yang terjadi dalam hidupnya? Ya, mereka mulai merasakan perubahan-perubahan yang terjadi. Salah satunya itu, walau dalam satu keterpaksaan sekalipun, ketika kita punya kemauan, apapun alasannya itu, ya, kita akan berusaha. Tetapi bagaimana jika alasannya itu adalah Tuhannya? Bagaimana ketika alasannya adalah sang pemberi cinta, ya, Allah Azza wa Jalla ya? Bagaimana? Pasti nikmat rasanya. Yang terjadi saat ini adalah kita tidak lagi mengenal siapa Tuhan kita. Kita tidak lagi mau mengenal dan mengenalkan siapa penciptanya. Untuk orang tua, banyak sekali orang tua yang menanyakan, nah, malam minggu kok di rumah aja? Emang gak punya pacar? Ada yang begitu Bu? Ada ya? Ada gak yang begitu orang tuanya? Banyak ya ternyata ya. Banyak sekali orang tua yang memang menanyakan hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Karena mereka belum mengenalkan siapa Allah kepada anak-anaknya. Kenapa sih anak-anak bisa ada pada tahap pacaran? Kenapa anak-anak zaman sekarang lebih berani dan tidak menghargai, bahkan di depan orang tua sekalipun ya, banyak sekali. Kita lihat fenomena yang terjadi saat ini. Jalan ke mall, lihat anak-anak sedang bergandengan tangan. Lihat Bu, lihat Pak, lihat teman-teman semua. Lihat, bahkan tidak sungkan sekali mereka untuk berangkul-rangkulan. Pernah melihat demikian? Bayangkan apa yang terjadi kalau itu dilakukan oleh anak-anak kita. Jika di depan umum saja, jika di depan orang banyak saja mereka bisa melakukan hal demikian, bagaimana jika tidak terjadi di depan umum? Pernah terbayang oleh kita semua anak muda yang masuk ke hotel? Pernah melihat yang demikian Bu? Ada yang demikian? Ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin ada yang namanya aborsi usia dini. Kalau nggak ada, nggak mungkin ada yang namanya hamil di luar nikah. Semua itu terjadi karena apa? Karena kita tidak mengenal siapa Allah. Apa yang terjadi jika kita mengenal Allah? Gak akan kejadian kayak gitu. Saya berani jamin itu. Lihat Angga, perubahan apa yang dia bawa pada saat dia mulai mau melangkahkan kakinya ke masjid ya. Kita lihat tadi ya.
cuma ngasih surat pamit aja, ya, bahwasanya nanti saya akan kembali saat saya sudah menjadi seorang muslim, ya. Tapi mungkin itu belum semuanya, ya. Nanti akan ada session 2 untuk menjawab pertanyaan yang menggantung tadi. Itu masih gantung ceritanya, ya. Tapi kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang cinta, cinta yang hakiki, cinta yang hanya boleh tertahu pada Ilahi Rabbi. Ya, selama ini kita sering sekali salah menafsirkan tentang cinta. Boleh ada satu orang yang bisa menafsirkan tentang cinta pada saya? Saya tunjuk aja ya, cinta menurut siapa gitu ya. Boleh ya satu orang aja. Saya mau tahu dari Iwan dan Ahwat, ya. Cinta itu menurut pandangan saya bagaimana kita itu mencintai Allah dengan menjalankan segala ibadah-ibadahnya, segala perintahnya, kita karena kita cinta Allah. Ini yang jauh sudah paham kan ada di peduli jilbab, ya. Saya lihat logonya di pinnya, ya. Coba kita tanya Ikhwannya, ya. Terima kasih sama baju abu-abu. Ya, sebagai Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak akan ada yang disalah-salahin. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak usah dibikinin, gak ujian ini kok. Grogi yang cowok. Jawab gak apa-apa apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang cinta, cinta itu adalah suatu karunia ya, suatu karunia karena Allah untuk menghubungkan suatu perasaan lawan jenis ya. Jadi jadi itu gimana caranya hidup itu bisa bahagia itu kan mungkin perpaduan antara begitu kan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pemahaman dan definisi cinta dari dua orang yang berbeda, ya. Sangat terlihat sekali bahwasanya cinta ini memiliki arti yang sangat-sangat amat luas. Secara harfiah mungkin cinta bisa diartikan sebagai rasa, ya, rasa yang menggebu di dalam diri manusia, rasa ingin mengungkapkan perhatian pada orang lain bisa, rasa ingin mengungkapkan rasa sayang pada orang lain bisa, lalu kemudian di dalamnya nanti ada rindu, ya, ada rindu untuk bertemu, ya, ada rindu untuk bersua, ada rindu untuk SMS-an, ada rindu untuk WhatsApp-an, dan lain sebagainya. Itulah cinta dalam konteks anak-anak muda zaman sekarang, pakai gaya gue banget, ya. Pokoknya kalau lagi hitsnya begitu deh. Tapi lalu bagaimana Islam memandang cinta, ya? Ketika kita bilang cinta itu ada rasa rindu, ya betul. Bahwasannya cinta itu adalah anugerah yang Allah berikan untuk kita. Cinta itu adalah fitrah yang kita tidak bisa menolaknya. Dalam bentuk apapun, bagaimanapun, kita tidak akan pernah bisa menolak yang namanya datang rasa cinta. Tetapi ada tapinya, ya. Jika cinta itu datang, bagaimana kita harus menyikapi? Ini yang terkadang kita lalai dan melalaikan cinta. Kenapa?
Karena kita hanya terpusat pada makhluk yang kita cintai. Tidak lagi kita terpusat pada sang pemberi cinta. Dalam hal ini Allah ya. Bahkan terkadang ketika kita mencintai, kita cenderung lalai. Ada yang pernah demikian? Ketika kita mencintai, lihat angganan, mencintai pasangannya, ya, lalu kemudian apa? Dia berani berhati kasar pada orang tuanya. Pernah kita merenungi hal itu? Bahwasannya ketika kita mencintai, kita sudah lupa dengan segala hal. Yang kita tahu hanya bagaimana cara kita menyenangkan orang yang kita cintai. Kita lupa bagaimana cara menyenangkan Allah untuk kita. Ya, kita sibuk sekali ngasih hadiah ke dia ya. Apa yang yang demen kita kasih, ya kan? Apa yang doi suka kita kasih. Doi ulang tahun ya kan, bikin surprise party, ya, mulai dari beli kue tart ya. Semua nih jajan pas-pasan ya. Ini anak kuliah semua kan ya. Jajan pas-pasan. Berapa sih jajan sekarang? 20.000 lah. Berapa? Goceng anak SD berarti ya. Anak SD aja udah mulai tahu doi Bu ya. Ini anak SD Bu yang jawab coba ya. Sudah mulai mengenal cinta ya nih ya. Anak SMP apa SD? SMP 5.000 jajannya. Oke, mau naik lagi nggak jajannya? Nanti kakak kasih tipsnya biar uang jajannya naik ya. Nah, nanti ya, tenang-tenang aja dulu di situ, nanti kakak ajarin. Ya, itu kita berusaha segiat-giat mungkin untuk menyenangkan orang yang kita suka ya. Kita beli dia tuh kue tart ya kan, surprise party buat ayam gitu ya, ayam ya. Bukan gak jarang Bu, panggilan anak sekarang Bu sudah lebih ekstrim ya. Kalau yang modusnya syariah pakai umi abi, oke ya, itu yang ketawa-ketawa semua udah pernah mengalami ya. Lalu kemudian yang kurang syariah ya, kurang syariah ya, yang biasa yang agak-agak tomboy ala anak muda dan gaul ya, pakainya apa? Pipi mimi, oke ya. Agak kesel saya kadang-kadang kalau ngedenger kayak gitu ya, anak SMP, SMA ya, di Facebook ya. Facebook fotonya gimana? Monyong-monyongin mulut ya kan, ketawa ya. Padahal itu semua apa sih ya, kita mau lihat itu bentuk keprihatinan kita sebenarnya ya, bentuk keprihatinan yang seharusnya hal demikian tidak perlu terjadi. Kenapa demikian? Siapa yang harus dipersalahkan jika nanti ya ketika SMP, SMA anak-anak sudah pada hamil Bu? Siapa yang dipersalahkan? Ketika mereka kuliah, mereka sudah melakukan 2-3 kali aborsi. Siapa yang bertanggung jawab? Padahal hakikatnya anak adalah kunci surga untuk kedua orang tuanya. Saya mau tanya, kita semua kebanyakan masih jadi anak ya? Ada nggak yang nggak mau bikin orang tuanya senang? Angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan. Ada nggak yang mau bikin orang tuanya senang dan masuk surga? Masya Allah, luar biasa ya. Berarti di sini semuanya masih ingin orang tuanya masuk surga, ya. Terus kalau udah ingin, kita ngapain selanjutnya? Kira-kira yang sekarang di sini masih pacaran ada nggak? Banyak ya. Itu kode keras sekali ketika kita ya, itu kode keras sekali. Ketika kita berpacaran dan kita rasakan apa sih? Senang ya? Senang, pasti senang ya. Gak mungkin gak senang. Kalau gak senang yang namanya pacaran itu gak akan pernah ada ya. Senang diperhatiin kalau yang cewek ya, senang dibilang cantik kalau yang cewek ya. Terus kalau yang cowok biasanya apa? Senang dimanja, senang diingetin ya, agak dari itu senang tuh kayak gitu ya. Kenapa kok tahu sih kan? Ya saya dulu juga mau pacaran ya,
sebelum seperti ini saya pacaran, ya, saya pacaran dari mulai kecil, ya, itu yang membuat saya miriskan. Dari mulai cinta-cinta monyet SMP saya merasakan pacaran, melihat cowok ganteng dikit, ya, cewek cantik dikit, ya, biasa SMP ya, gebetan gue, padahal bukan siapa-siapa. Ya pasti ada yang kayak begitu ya, kayak seakan-akan ngeteknya punya gue lu dia gitu ya, padahal bukan siapa-siapa, ya. Tapi pernah gak sih ada di antara kita ya, dari dulu-dulunya sekarang ya, yang ngetekin cintanya Allah itu cinta gue banget? Pernah ada yang bilang gitu gak? Gak ada. Ya, kita ini gak pernah ngomong cintanya Allah ini cinta gue banget, pokoknya cinta mati gue cuma buat Allah. Ada gak yang begitu? Gak ada. Boro-boro mau begitu bu, boro-boro mau begitu ya teman-teman ya. Sholat masih kesiangan subuhnya, ya, zuhur masih tarlu, lama-lama tarsok, ya, asarnya apa lagi? Sampai pulang kuliah bocian, ya, bangun maghrib bablas, ya. Lalu kemudian maghribnya sholat nggak kira-kira? Tadi dulu baru bangun tidur mulai dulu pakai acara leyeh lagi kan? Udah asar nggak sholat ya, maghrib leyeh, terus isanya kan sibuk ngerjain PR alasannya, padahal enggak. Ngapain? Iya ya, lagi ngapain? Aku lagi nonton TV nih ya, kangen banget sama kamu. Oke, jadi itu yang kita sering lakukan ya, masa-masa muda, masa-masa yang susah sekali sebenarnya untuk kita ungkapkan gitu ya, perasaan cinta. Kita lupa hakikat cinta sebagai fitrah. Jika kita mampu ya menekankan pada diri kita, ya Allah, aku ini hanya hamba ya, hamba yang sudah menjadi kewajibanku menghamba kepadamu ya Allah. Bagaimana aku bisa mensyukuri setiap nikmat yang Engkau berikan? Dengan apa aku mampu membayarnya jika setiap hembusan nafas Engkau rupiahkan 1 rupiah? Apa yang terjadi pada diri kita? Mampu gak kira-kira kita bayar sama Allah? Gak akan mampu. Sebegitu cintanya Allah sama kita, sebegitu sayangnya Allah sama kita, gak pernah ditarifin sepeser pun kita sama Allah. Bayangkan nikmat sehat yang Allah berikan, ditarifin gak sama Allah? Kan? Nafas yang kita hirup ditarifin gak sama Allah? Enggak juga. Terus kenapa begitu susahnya kita mencintai Allah? Saat kita jatuh cinta, apa yang terjadi? Mulai galau di Facebook, tulis I hate you, bajingan nomor 1 di dunia. Banyak ya kata-kata kasihan kayak gitu ya. Dasar kamu playgirl, ya, ada lagi yang begitu. Yang PHP-nya sekarang perempuan, banyak perempuan PHP kayak gitu ya. Ya, yang perempuannya balik, kata-katanya cowoknya. Buat apa? Buat apa kita lakukan itu semua? Bukannya seharusnya masa muda kita menjadi masa-masa yang efektif kita manfaatkan untuk hal kebaikan? Bukannya masa-masa muda kita adalah masa-masanya kita berdekatan dengan Allah? Bayangkan, ketika sedari muda kita sudah mengenal Allah, apa jadinya kita saat kita dewasa? Ibadah kita nggak lepas, sholat sunnah kita nggak lepas, puasa sunnah kita nggak lepas, yang keluar dari mulut kita hanya zikrullah, ya, sopan santun kita sama orang tua luar biasa. Mau nggak sih pengen jadi kurotai? Mau ya. Sebenarnya kita nih mau, tapi melawan itu semua godaan syaitan yang sangat amat susah untuk kita. Lihat ketika seorang terdakwa sekalipun jatuh cinta, mereka galaunya luar biasa sama.
Nulis di status ada. Begitu galau saya pernah beberapa waktu lalu menggalau. Tapi apa yang saya lakukan? Saya serahkan semua sama Allah. Kemana saya lari? Berpulang kembali sama Allah. Apa yang saya lakukan? Saya coba dekati Allah, ya, coba untuk terus dekati Allah. Ikhtiar saya kepada Allah. Ngapain aja Kak? Yang mulai saya nggak lepas. Lalu apakah? Kalau saya belum baca Al-Quran 1 juz 1 hari, hati saya nggak akan jadi tenang. Kembaliin semua ke Allah. Buat Allah itu menyenangi kita sama seperti kita membuat seseorang menyenangi kita. Itu yang gak pernah kita lakukan. Pernah ngelakuin hal itu? Pernah gak sih kita berusaha membuat Allah itu senang kepada kita? Pernah gak? Dia. Karena apa? Kita tidak pernah melakukan hal itu. Coba bayangkan deh yang jajannya cuma 5.000. Senengin deh Allah, ya. Sholat duha deh belajar, ya. Belajar sholat wajib tepat pada waktunya. Belajar baca Al-Quran. Kalau belum bisa ngaji, bilang mama, pa saya mau ngaji. Tolong cariin guru atau tolong ngajarin saya ngaji. Kalau yang sampai kuliah belum juga bisa ngaji, jangan malu. Kita nih kadang-kadang sudah tahu gak bisa, malu-malu, lama-lama malu-maluin Allah. Bener gak? Bener ya? Kita nih udah gak bisa, gak mau ngelangkahin kaki kita ke majelis ilmu, ya, diem aja di rumah. Akibatnya apa tuh? Ini salah satu fenomena yang kita tidak pernah mau mengenalkan Allah sedari kecil kepada anak-anak kita atau adik-adik kita ya. Lihat beberapa waktu yang lalu, baru seminggu lalu, seorang anak SD bunuh diri di dalam lemari pakaian. Bayangkan ketika itu terjadi pada adik kita, pada anak kita, apa yang akan ibu lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Hanya karena kartu mangan, dan itu sudah tertulis dalam buku diarinya apa yang akan dia lakukan. Hanya karena orang tua kurang memberi perhatian pada anaknya. Hanya karena orang tua tidak mau mengajarkan nilai-nilai Islam pada anak-anaknya. Lalu siapa yang akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat? Allah sudah catat itu semua. Yang belum menikah, yang masih menunggu jodoh, belajar dari sekarang. Belajar bagaimana nanti kita siap membekali diri kita untuk menjadi seorang umi, madrasah untuk anak-anaknya, menjadi seorang ayah, ya, kepala dari semuanya. Rumah tangga itu manajemen nantinya. Tapi kalau kita nggak belajar mengenal Allah dari kecil, dari sekarang, dari masih muda, ya sudah, bukan nggak mungkin nantinya adik kita yang bakalan kayak gitu, ya, saudara kita yang bakalan kayak gitu, anak kita nanti yang bakalan kayak gitu. Orang ngedeketin Allah aja kita susah kok. Pernah gak sih Allah minta macam-macam dari kita? Gak pernah. Allah cuma minta kita apa? Ada yang tahu permintaan Allah ke kita? Apa? Ibadah. Ada lagi selain ibadah? Ini gak pernah datang ke majelis ibu ya? Ini lucu loh. Ketika ditanyain apa permintaan Allah pada hamba-hambanya, gak ada yang bisa jawab. Mengabdi Bu? Oke. Lalu apa lagi? Allah itu hanya meminta hamba-hambanya untuk taat. Berapa huruf? T-A-A-T. 4. Untuk taat. Susah gak kira-kira taat? Susah gak? Susah ya? Ya susah. Orang ditanya Allah minta apa aja kita gak bisa jawab. Bagaimana kita mau menjalankan
Semua bentuk ketaatan sudah Allah tuliskan dalam Al-Quran dan hadis. Ya, sholat salah satu bentuk perwujudan taat kita. Lalu apa lagi selain sholat? Untuk perempuan berjilbab sesuai syariat, itu salah satu bentuk ketaatan pada Allah. Ya, lalu apa lagi? Anak yang soleh dan soleha, salah satu juga bentuk ketaatan pada Allah. Kenapa? Cuma doa-doanya mas-mas, mbak-mbak semua yang ada di sini, anak-anak yang soleh dan soleha yang langsung nembus ke arsy Allah. Mau gak sih kita jadi anak-anak yang doanya didengar sama Allah untuk orang tua kita? Mau gak? Mau ya? Tapi sudah belum kita mensolehkan diri kita? Belum. Kenapa? Kita masih sering saja menjaga sedikit-sedikit maksiat. Contoh maksiat ternyata pada Allah, pacaran, khalwat. Salah satu contoh yang terus kita lakukan berkali-kali. Kita nggak pernah mau menyadari bahwasanya ciptaan itu bukan yang seperti itu. Kalau kita yakin setiap makhluk Allah sudah pasti dijamin oleh Allah setiap hidupnya, dalam setiap helaan nafasnya, kita nggak akan pernah takut gak kebagian jodoh, kita nggak akan pernah takut gak kebagian rezeki, kita nggak akan pernah takut gak kebagian cintanya Allah. Kenapa? Kita sudah meyakini Allah itu ada. Kita sudah meyakini bahwa Allah itu Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Benar gak? Benar. Tapi pada dasarnya kita ini lebih mencintai apa-apa yang bukan jadi milik kita. Atau bahagia dulu kan? Ada yang pegang mushaf? Boleh dibacakan terjemahannya? Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, dan istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ada jawabannya di surat At-Taubah ayat 24. Barang siapa lebih mencintai Allah, Rasul, dan berjihad di jalan Allah, melebihi itu semua, kita lebih mencintai dunia, maka tunggulah maka kita masuk dalam golongan orang-orang fasik. Allah sudah menjawab itu semua. Jika cintanya kita kepada manusia tergila-gila sampai kita benar-benar gila, ya kenapa bisa gila? Karena kita mengusahakan apa-apa yang kita tidak mampu, kadang-kadang kita mampu-mampukan, ya kan? Allah sudah janjikan kefasikan pada diri-diri kita yang memang tidak mau mencintai Allah dan Rasul-Nya. Itulah janji Allah. Janji Allah itu pasti, yang tidak pasti hanya janji manusia. Jadi jangan mau ya, saya lihat ya, ketika ada yang bilang aku akan melamar nanti begitu kita lulus kuliah. Jangan mau ditungguin kayak begitu. Ya, kenapa? Karena aku datang ke rumah orang tuamu. Pernah ada nggak sih yang ngejamin kita nggak mati besok? Ya ada. Hakikatnya mati bukan milik orang tua, bukan milik yang sepuh, enggak. Ya, yang muda kalau udah kata Allah tanggalnya besok mati. Ya. Jadi mudah-mudahan ya, sepulang dari sini kita merenung ya, kembali lagi kepada Allah ya, mulai perbaiki ibadah kita, mulai tumbuhkan rasa cinta pada Allah. Kalau dibilang terpaksa ngelakuin nggak apa-apa, mending
kita melakukan ibadah dengan segala keterpaksaan, lalu kemudian kita lakukan lagi dan lagi sehingga kita jatuh cinta sama apa yang kita lakukan. Setelah cinta apa? Kita akan merindu. Setelah merindu apa? Kita akan terus melakukannya tanpa pamrih. Setiap hari, setiap waktu. Setelah terbiasa merindu, mencinta, lalu apa? Dengan sendirinya roh kita yang akan melakukan itu semua karena Allah. Percaya nggak? Sama kayak orang jatuh cinta. Cuma bedanya kalau kita cinta sama makhluk, kali ini coba kita belajar mencintai Allah. Ya, karena Allah ini mampu memutarbalikkan hati. Ya. Bisa saja hari ini kita masih jadi anak metal, ya. Besok Allah berubah hatinya jadi anak majelis ilmu. Bisa, amin, insya Allah ya. Bisa aja yang tadinya masih membangkang sama orang tuanya, pulang dari sini kata Allah, ya udah deh, nih kasih nih si fulan nih ya, hidayah nih, kasih si fulan hidayah, biar dia lebih jadi anak yang taat sama orang tuanya, yang menjunjung tinggi orang tuanya, membanggakan orang tuanya, mendoakan orang tuanya selalu. Ya, kita kan semua masih anak-anak ya, jadi sudah sepantasnya dan sepatutnya kita berbakti pada orang tua. Kalau dibilang kita nggak pacaran, nanti dibilangnya Nora, katrok, nggak pacaran, nggak apa-apa. Insya Allah di mata Allah kita ini anak-anak yang mulia. Insya Allah. Ya, cukup sekian dari saya ya. Ada sesi kedua? Oke. Ya. Bisa MC. Sudah sekali ini pemaparan ya, sudah. Bagaimana Pak tadi dengar kita melakukan sebuah pernikahan cinta, sudah merasa tertuju belum hatinya yang masih selama ini tadi saya salah banget ya mendefinisikan bagaimana akan cinta dan sebenarnya. Yang mau bertanya dipersiapkan dulu karena sebelum ada pertanyaan, sebelum saya berikan sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan dulu hiburan parawis dari teman kita dari Al-Ikhwan kepada jadi nanti mungkin yang mau nanya silahkan dirangkai dulu, katanya dia tertibkan karena waktunya cuma kurang lebih 45 menit sebelum 30 menit sebelum maghrib, jadi nanti silahkan dirangkai dulu katanya. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan parawis dari teman kita dari Masjid Al-Ikhwan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل ما صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.